Bapak, Ibu hadirin sekalian yang sudah join ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di acara kupas tuntas pemeriksaan lab di hari ini. Dan kebetulan untuk hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, Dr. Jualita Surapsari, Magister Gizi, spesialis gizi klinik FINEM. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan, personalized nutrition ya, terutama terkait dengan pemeriksaannya yaitu Prodia Nutrigenomik. Di sini juga saya ingatkan kembali bahwa, di Prodia kita sudah sediakan ya pemeriksaan-pemeriksaan genomik termasuk di dalamnya adalah Prodia Nutrigenomik. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi mungkin kita bisa mulai untuk Dokter Jualita membawakan materinya, waktunya 45 menit ya Dok, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Diani untuk perkenalannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saya boleh ada di sini bersama teman-teman sejawat untuk kita hari ini bersama-sama berdiskusi mengenai salah satu hal yang sekarang ini sepertinya menjadi tren baru, menjadi harapan baru, bagaimana kita bisa memberikan personalisasi gizi kepada pasien kita sehingga kesehatannya pun akan menjadi lebih baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu dokter dan sejawat yang sudah hadir. Hari ini kita akan memulai dengan satu uh, topik ya, bagaimana kita bisa mempersonalisasi gizi ini untuk kesehatan pasien yang lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, tadi nama saya Jualita Surapsari, biasanya dipanggil Lita, saya dokter spesialis gizi klinik yang saat ini berpraktek juga di Prodia Healthcare Bintaro. Nah, ini adalah talking points yang akan saya paparkan dalam waktu 45 menit ini, yang mungkin dalam 45 menit ini tidak akan begitu banyak semua yang bisa saya bahas, tetapi bisa menjadi satu triggering points untuk bisa kita telusuri lagi lebih jauh untuk bisa memperkaya pengetahuan kita. Baik, berawal dari masalah bahwa ternyata non-communicable disease atau penyakit tidak menular ini menjadi salah satu biggest threats ya untuk kesehatan secara global menurut WHO. Jadi dikumpulkanlah beberapa hal yang bisa menjadi ancaman terbesar terhadap kesehatan kita secara global. Nah, ternyata non-communicable disease ini dia menduduki peringkat kedua gitu ya. Jadi dengan besaran masalah seperti ini, kita mencari apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalkan atau menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular ini. Dan kalau kita lihat bahwa non-communicable disease ini dia berperan pada sekitar 70% dari seluruh kematian akibat berbagai sebab gitu ya. Dan kalau kita lihat pada pohon yang di sebelah kiri bahwa yang disebut dengan non-communicable disease ini range-nya sangat luas ya. Mulai dari penyakit jantung dan stroke, kemudian diabetes, penyakit neurodegeneratif, kanker, bahkan chronic respiratory disease. Yang mana kalau kita melihat kepada akar dari permasalahan tersebut ya, dari kemungkinan-kemungkinan faktor yang bisa berperan terhadap kejadian penyakit tidak menular tersebut, ternyata non-communicable disease ini disebabkan adanya interaksi yang kompleks gitu ya, antara ada faktor predisposisi genetik tertentu dengan faktor lingkungan ya. Jadi yang menjadi akar dari permasalahan NCD atau penyakit tidak menular tersebut adalah adanya faktor genetik, kemudian juga faktor lingkungan yang meliputi gaya hidup yang tidak sehat, kemudian adanya polusi ataupun uh, kebiasaan atau pola hidup yang sedenter. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi target atau tujuan kita untuk
mengetahui predisposisi genetik pada seseorang, gitu. Kalau kita melihat pada gambar di atas bahwa ketika seseorang memiliki risiko yang tinggi terhadap terjadinya obesitas dan kemudian bisa terjadi morbiditas-morbiditas akibat atau terkait dengan kondisi obesitas tersebut, maka kita bisa melihat akan banyak sekali uh, kalau kita sebut obesity related comorbidities yang bisa terjadi mulai dari yang terkait dengan pembuluh darah, kemudian keluhan-keluhan seperti misalnya lututnya mulai nyeri, ada osteoartritis, kemudian bisa juga terjadi fatty liver, kemudian cholelithiasis dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang dengan peningkatan resiko tersebut mengetahui bahwa mereka memiliki risiko tinggi secara genetik, maka ketika mereka mengubah lifestyle-nya, maka kemungkinan-kemungkinan kondisi tadi bisa kita turunkan resikonya. Ya, jadi ketika seseorang dengan faktor resiko obesitas tersebut mengetahui bahwa ia memang ada resiko genetik yang tinggi untuk terjadinya hal tersebut, maka ketika dilakukan perubahan gaya hidup, maka akan bisa menurunkan faktor resiko berkembangnya morbiditas akibat obesitas tersebut. Ya, jadi adherence atau kepatuhan terhadap gaya hidup yang sehat akan secara signifikan bisa mengcounteract atau mengatasi uh, predisposisi genetik terhadap obesitas tersebut. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada hal yang lebih basic atau lebih dasar. Kita mengingat kembali bahwa sebetulnya di dalam tubuh manusia itu terdiri atas sel-sel, yang mana di dalam sel tersebut terdapat nukleus, yang di dalamnya kita melihat di dalam nukleus tersebut terdapat susunan-susunan susunan-susunan gen yang susunan-susunan rangkaian DNA yang berisikan nukleotida-nukleotida yang berpasangan, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat untaian ganda dari DNA tersebut yang mana setiap basa akan berpasangan satu sama lain. Jadi seperti reflecting gitu ya. Jadi dia akan berpasangan satu sama lain. Nah, yang disebut dengan gen sendiri sebetulnya adalah segmen dari DNA tersebut, yang mana gen tersebut berisikan instruksi untuk mensintesis protein di dalam tubuh kita. Yang mana kita tahu bahwa protein di dalam tubuh kita bentuknya bisa enzim, kemudian hormon, ataupun faktor-faktor pertumbuhan yang nantinya akan berpengaruh terhadap fisiologi di dalam tubuh kita. Oke. Nah, sebetulnya apa yang disebut dengan interaksi gen dengan nutrisi? Kembali lagi bahwa susunan genetik satu organisme atau susunan genetik seseorang itu akan selalu berinteraksi dengan nutrien yang dikonsumsi dari makanan, ya. Nah, interaksi antara susunan genetik tersebut dengan nutrien yang dikonsumsi akan turut menentukan bagaimana nutrisi tersebut akan diabsorpsi, kemudian dimetabolisme dan digunakan oleh organisme tersebut. Sehingga akhirnya akan mempengaruhi juga bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian adakah kerentanan terhadap penyakit tertentu atau tidak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dengan kita mengetahui susunan genetik tersebut, kita bisa melakukan satu tindakan untuk bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, makanan yang kita konsumsi selain mengandung nutrisi juga mengandung berbagai senyawa, yang mana senyawa tersebut bisa memberikan reaksi yang berbeda terhadap tubuh kita. Ya, jadi seseorang dengan genotipe tertentu akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap senyawa di dalam bahan makanan atau nutrisi, yang mana kondisi genotip tertentu bisa menyebabkan seorang lebih berisiko terhadap sesuatu penyakit.
Nah, kalau kita melihat di dalam genomik kita, maka ada salah satu varian genomik yang paling sederhana yang kita sebut dengan single nucleotide polymorphism, yang mana terdapat varian genomik pada posisi basa tunggal di dalam untaian DNA. Ini merupakan jenis variasi yang paling umum terjadi. Dan akhirnya dengan adanya polimorfisme tersebut, maka akan menyebabkan seseorang memiliki respons metabolik yang berbeda terhadap nutrisi ataupun senyawa yang ada di dalam makanan, sehingga akan mempengaruhi juga bagaimana risiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, dalam gambar ini kita akan melihat bahwa pajanan nutrisi yang kita dapatkan dari makanan ataupun senyawa yang ada di dalam makanan, ketika dipaparkan pada individu dengan pola genotype yang berbeda, jadi misalnya ada genotype 1, genotype 2, dan genotype 3, maka akan memberikan respons yang berbeda-beda. Misalnya, pajanan tertentu pada seseorang dengan genotype 2 tidak akan memberikan efek apapun. Tetapi pajanan yang sama dengan genotipe 1 akan memperbaiki kesehatannya, akan memberikan benefit. Sedangkan pada genotip 3 justru malah akan mengganggu kesehatan. Jadi kita bisa memetakan sebetulnya di dalam tubuh kita, kita berada di dalam genotipe yang mana untuk satu pajanan tertentu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi satu jenis makanan. Nah, ada berbagai polimorfisme yang kita periksa di dalam nutrigenomik ini. Namun ada beberapa yang saya akan paparkan di sini sedikit, mungkin tidak akan seluruhnya saya paparkan karena cukup banyak. Salah satu yang diperiksa saat ini tambahannya adalah untuk polimorfisme pada gen CD36, yang mana gen CD36 ini akan mengkode protein reseptor lemak yang berlokasi pada sel-sel pengecap kita. Nah, apabila didapatkan alel A pada SNPs RS1 527483 atau adanya alel G pada SNP RS1 761667, maka kemungkinan orang ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap terhadap lemak, ya. Sehingga orang-orang dengan kecenderungan seperti ini akan menghindari makanan berlemak, ya. Yang bisa kita sampaikan kepada pasien adalah bila memang sesuai dengan klinisnya, yang memang tidak terlalu menyukai makanan berlemak, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang tepat agar vitamin-vitamin larut lemak tetap bisa terabsorpsi dengan baik, ya. Sedangkan penurunan ekspresi dari gen CD36 ini bisa menurunkan sensitivitas terhadap fat taste ini, sehingga orang-orang dengan kecenderungan seperti itu akan lebih cenderung menyukai makanan yang berlemak atau fatty food, ya. Dan orang-orang dengan tipikal seperti ini akan cenderung memiliki body mass index yang memang lebih besar, ya. Jadi berbekal dari satu panel ini, kita bisa memberikan edukasi. Ketika memang pasien ini memiliki kecenderungan suka rasa yang lebih berlemak, makanan-makanan berlemak, maka kita bisa memberikan advice atau saran apa sih yang bisa digantikan dari makanan-makanan berlemak ini. Misalnya, kita bisa memberikan saran butter yang biasa digunakan untuk spread untuk di roti bisa kita gantikan dengan alpukat yang merupakan lemak yang baik, sumber lemak baik. Sehingga akhirnya individu ini tetap bisa merasakan fatty food tetapi mendapatkannya dari lemak baik. Seperti itu.
Kemudian kita juga bisa melihat di dalam pemeriksaan tersebut adanya polimorfisme pada gen TCF7L2 yang mana ketika dijumpai alel T pada SNPs RS122-55372, individu dengan kecenderungan seperti ini akan mengalami gangguan sekresi insulin dan juga akan mengalami gangguan gula darah. Nah, pasien-pasien dengan kecenderungan seperti ini harus kita berikan edukasi. Yang pertama, asupan karbohidratnya harus kita batasi. Kemudian pilihlah jenis karbohidrat yang lebih sehat, ya. Misalnya kita dapatkan dari whole grains, kemudian dari kacang-kacangan, polong-polongan, sayur, dan buah-buahan. Dan gantilah makanan-makanan atau karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, kita gantikan dengan indeks glikemiknya yang lebih rendah. Nah, sebenarnya berbagai pemeriksaan yang kita dapatkan dari nutrigenomik ini bisa kita saling bisa kita saling gabungkan agar kita bisa mendapatkan saran yang memang lebih tepat kepada pasien. Jadi ketika pasien didapatkan pada pemeriksaan glycemic index ini didapatkan alel T, kemudian kita lihat pada pemeriksaan karbohidrat, ternyata dari pemeriksaan karbohidrat untuk gen CRY1 didapatkan juga alel C yang kemungkinan pasien ini memiliki kecenderungan intake karbohidrat yang lebih tinggi, maka kita bisa menggabungkan dua info ini, ya, bahwa ketika pasien mendapatkan hasil seperti ini, maka kemungkinannya dia untuk lebih berisiko terhadap diabetes tipe 2 akan menjadi lebih tinggi. Karena pada penelitian ternyata individu dengan gambaran genetik seperti ini akan cenderung mengalami peningkatan HOMA-IR yang bermakna dan juga peningkatan kadar insulin puasa. Maka dengan menggabungkan dua info ini, kita bisa semakin memperkuat edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien. Bahwa yang pertama, asupan karbohidrat harus dibatasi. Kemudian karbohidrat yang akan dikonsumsi akan cenderung lebih dipilih karbohidrat dengan indeks glikemik yang lebih rendah, ya. Sehingga akhirnya pasien bisa menyadari bahwa memang dari intake karbohidrat saja itu sudah bisa menyebabkan pasien lebih berisiko terhadap diabetes tipe 2. Nah, sebetulnya ketika kita mengeksplor nutrigenomik ini ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan dengan rajin membaca sebetulnya akan semakin memperkaya bagaimana kita bisa memberikan interpretasi dan edukasi yang lebih baik kepada pasien. Jadi misalnya kita kembali lagi kepada gen TCF7L2. Ternyata tidak hanya berbicara tentang glycemic index, tetapi kalau kita cari lagi, apalagi sih yang terkait gen ini pada SNP 122-55372. Ternyata di penelitian juga disebutkan bahwa ketika seseorang memiliki alel TT homozygotes, ternyata mereka memiliki benefit atau manfaat untuk turun berat badan, kemudian penurunan massa lemak dan juga penurunan massa lemak di daerah perang itu lebih baik ketika diberikan diet rendah lemak, ya, dibandingkan dengan individu atau kelompok lain dengan alel yang berbeda yang diberikan diet tinggi lemak, ya. Jadi kadang-kadang dari satu pemeriksaan ini dengan gen yang sama, dengan SNPs yang sama, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dari ini, ya. Jadi tidak hanya berbicara tentang glycemic index, tetapi juga berbicara mengenai diet seperti apa yang bisa kita berikan kepada pasien berdasarkan makronutrisinya, ya. Jadi ternyata pada SNPs tersebut apabila didapatkan alel TT homozigot, maka kelompok pasien tersebut akan lebih mendapatkan manfaat dari diet rendah lemak, ya. Dilihat dari penurunan berat badan yang lebih baik, kemudian massa lemak yang juga lebih baik. Padahal seluruhnya diberikan restriksi energi yang serupa.
Oke. Ya. Jadi di sini yang disebut dengan diet rendah lemak berarti diberikan 20% lemak dari total energi, dan yang disebut dengan high fat diet adalah 40% dari uh, 40% lemak dari seluruh pemberian energi. Nah, salah satu juga yang banyak dibicarakan adalah mengenai polimorfisme pada MTHFR ya. Jadi metilen tetrahidrofolat reduktase adalah enzim yang berperan untuk mengkonversi 5-10 metilen tetrahidrofolat untuk menjadi 5 metil tetrahidrofolat. Untuk selanjutnya, 5 metil tetrahidrofolat akan berperan sebagai substrat metil untuk perubahan homosistein untuk menjadi metionin. Yang mana perubahan tersebut atau konversi tersebut membutuhkan vitamin B12 sebagai koenzim. Ya. Jadi sebetulnya adanya folat dari makanan dan juga metionin dari makanan, ketika mereka mengikuti siklus folat, seharusnya 5 metil tetrahidrofolat akan menjadi donor metil untuk konversi homosistein untuk kembali menjadi metionin. Ya. Kemudian dari metionin akan menjadi SAM yang merupakan yang akan terlibat dalam metilasi protein, kemudian metilasi DNA, fosfolipid, kemudian metabolisme asam amido dan lain-lain. Nah, pada gen MTHFR ini kita menjumpai ada 2 SNPs yang berperan, ya. Yang mana ketika seseorang memiliki alel G pada SNPs RS1801131 dan juga alel A pada RS1801133, maka yang akan terlihat efeknya adalah atau genotype tendensinya adalah adanya gangguan metabolisme folat tersebut, yang mana kalau kita lihat di sini, ketika seseorang mengalami gangguan metabolisme folat tersebut, akan cenderung bisa mengalami kondisi yang namanya hiperhomosistein. Karena kalau kita kembali ke sini, homosistein tidak bisa dikonversi atau diubah menjadi metionin, sehingga kadar homosistein darah akan meningkat. Nah, kita kembali lagi bahwa kita harus menyesuaikan kembali ketika apa yang kita dapatkan dari nutrigenomik ini, kita cocokkan kembali kepada klinis pasien. Ya. Nah, karena homosistein ini ketika kadarnya tinggi di dalam darah, akan berefek pada sistem kardiovaskular dan juga sistem saraf, maka saran kita yang pertama adalah cek dulu serum folatnya dan juga homosistein. Nah, saran dari nutrisi adalah ketika memang dijumpai kondisi hiperhomosisteinemia, maka yang pertama kita harus menghindari yang namanya methionine loading, yang mana methionine ini banyak terdapat di dalam daging merah dan juga dairy product, ya, sehingga saran yang pertama adalah batasi daging merah. Bukan artinya tidak boleh, tetapi kita batasi daging merah. Kemudian sebelum kita memintakan pemeriksaan tambahan untuk serum folat dan juga homosistein, kita bisa memberikan saran dulu, ya, saran untuk bisa meningkatkan dari bahan makanan sumber, ya. Kita pilihkan sayuran-sayuran dan juga buah yang akan bisa meningkatkan asupan folatnya, ya. Sayuran berdaun hijau itu folatnya tinggi. Kira-kira 100 gram bayam itu dia sudah mengandung folat sekitar 200 mikrogram, ya. Kemudian brokoli juga bisa kita berikan kepada pasien. Kemudian kembang kol, dan untuk buah-buahan kita bisa pilihkan pisang, kemudian alpukat, stroberi, atau kita juga bisa memasukkan hati sapi sebagai salah satu sumber folat. Nah, di dalam penelitian ternyata juga suplementasi harian dengan asam folat dengan dosis 0,5 mg sampai 5 mg ternyata bisa menurunkan kadar homosistein plasma sampai sekitar 25%. Ya, tetapi kembali lagi kita cocokkan kembali dengan klinisnya. Kemudian kita anjurkan dulu pasien untuk pemeriksaan serum folat dan juga homosistein
apalagi kalau pasien memang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular di dalam keluarga, ya. Jadi jangan lupa bahwa anamnesis menjadi kunci yang sangat penting ketika kita ingin memberikan advice yang lebih precise kepada pasien, ya. Ketika memang kita jumpai, oh bahwa pasien ini memiliki riwayat keluarga dengan cardiovascular disease yang cukup bermakna, ya, kita tanya apakah ada anggota keluarga yang mengalami stroke atau misalnya serangan jantung seperti itu, ya. Nah, ternyata polimorfisme dari MTHFR ini tidak hanya memberikan risiko kesehatan dalam bidang dan jantung dan juga persarafan, tetapi di dalam bidang onkologi juga semakin banyak diteliti karena tadi kan juga berperan pada replikasi DNA, ya. Nah, jadi ada apa ya? Ada banyak penelitian yang banyak mengeksplor tentang polimorfisme MTHFR ini dengan kejadian kanker, ya. Kemudian juga kita ingat bahwa gangguan metabolisme folat akan menyebabkan seseorang menjadi lebih berisiko untuk kekurangan folat, yang mana pada wanita usia reproduktif maka akan meningkatkan kemungkinannya keguguran berulang, ya. Kemudian yang sering terjadi juga adalah neural tube defects, ya. Oleh sebab itu, untuk bisa memberikan saran yang lebih tepat, kita lihat satu persatu, mulai dari riwayat medisnya, kemudian pasien ini berada di dalam rentang usia yang mana, kemudian riwayat keluarganya, supaya akhirnya yang kita berikan sarannya bisa menjadi lebih spesifik dan lebih bermakna untuk pasien. Nah, salah satu nutrisi juga yang seringkali kita miss adalah kolin, yang mana kolin ini juga memiliki hubungan yang erat dengan siklus folat tadi, ya. Dan ada satu polimorfisme yang kita periksa di sini adalah untuk gen MTHFD1, yang mana ketika individu memiliki alel A pada SNPs RS2236225 itu ternyata lebih beresiko untuk kekurangan kolin, ya. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu kekurangan kolin? Ini adalah sebetulnya yang bisa kita lihat bahwa kolin itu juga berperan untuk kesehatan ibu hamil. Kemudian untuk kesehatan kardiovaskular dan juga kognisi dan memori. Nah, kolin ini juga bisa menyebabkan fatty liver yang akhirnya bisa berujung menjadi hepatokarsinoma. Dan kalau kita lihat di sini bahwa pada orang-orang dengan alel G pada SNPs untuk gen MTHFD1 ini, maaf, dengan alel A, ya, dengan alel A, maka resikonya dia untuk mengalami organ dysfunction justru lebih tinggi, ya. Jadi kadang-kadang beberapa hal bisa kita perkaya lagi informasinya dan kita bisa memberikan informasi yang lebih spesifik. Nah, kolin ini sebetulnya di dalam bahan makanan kita cukup banyak, ya, di telur, kemudian kembang kol, salmon, ya, kemudian sayuran seperti brokoli. Nah, jadi kolin ini juga memiliki hubungan yang erat dengan siklus folat tadi. Selanjutnya yang saya ingin bahas adalah mengenai polimorfisme FAD-S1. Seperti kita ketahui bahwa omega 3 PUVA itu merupakan omega 3 dan omega 6 PUVA itu merupakan lemak esensial yang kita harus dapatkan dari makanan, ya. Nah, yang kita dapatkan dari makanan bentuknya itu bisa ALA dan LA ataupun bentuknya bisa langsung EPA dan AA. Tetapi ALA dan LA yang kita konsumsi dari makanan untuk menjadi bentuk yang aktif sebagai EPA dan AA
itu membutuhkan serangkaian proses dulu di dalam tubuh, ya, melibatkan enzim elongase, ya. Nah, ketika seseorang memiliki polimorfisme pada gen FADS1, maka akan menyebabkan enzim elongase dan deseturase menjadi kurang aktif, sehingga akhirnya beresiko bahwa seseorang akan mengalami penurunan atau kekurangan EPA dan AA di dalam darah. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebetulnya EPA dan AA ini akan menyusun membran sel, ya, yang mana EPA ini akan dimetabolisme menjadi mediator yang sifatnya itu pro-resolving atau anti-inflamasi. Sedangkan AA akan dimetabolisme untuk menjadi eikosanoid yang sifatnya pro-inflamatori. Nah, kita lihat di sini bahwa orang-orang dengan genotype TT dan TC, ya, pada polimorfisme tersebut akan lebih berisiko untuk mengalami DM tipe 2 sebanyak 3 kali lipat dibandingkan yang genotipenya hanya TT. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya adanya SNPs ini tidak hanya memperlihatkan bahwa seseorang akan lebih kekurangan AA dan EPA di dalam darahnya, tetapi juga efeknya tersebut ternyata bisa meningkatkan seseorang lebih berisiko mengalami DM tipe 2. Kenapa demikian? Karena tadi sebetulnya EPA memiliki kapabilitas atau merupakan prekursor untuk dimetabolisme menjadi zat yang sifatnya antiinflamasi, yaitu lipoksin dan resolvin. Nah, kita lihat di sini, EPA dan DHA merupakan EPA dan DHA serta ARA akan menyusun di dalam membran sel kita, ya. Dan ternyata ketika seseorang dengan genotype TT dan TC ini, ya, bisa menyebabkan peningkatan resiko DM tipe 2 3 kali lipat dibandingkan dengan yang hanya TT saja. Gitu. Oh, maaf, saya salah. CC dan TTC, ya, maaf. Jadi seperti yang ada di sini, ya, ketika dia mempunyai alel C, ya, ketika dia mempunyai alel C, baik itu bentuknya homozigus atau heterozigus, jadi CC atau TC, ternyata dia memiliki resiko DM tipe 2 yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang TT saja. Ya. Oleh sebab itu, saran yang bisa kita berikan kepada pasien atau kepada klien adalah kita tingkatkan asupan omega 3 dalam bentuk EPA dan DHA secara lebih banyak dibandingkan yang asupannya dari alam. Ya, kalau kita lihat di sini, EPA dan DHA kita dapatkan dari bahan makanan hewani, misalnya dari telur, kemudian dari ikan laut dalam. Sedangkan kalau yang dari nabati seperti almond, chia seed, flaxseed, itu bentuknya masih ala, sehingga di dalam tubuh dia perlu mengalami elongasi lagi. Jadi pada pasien dengan ditemukan adanya polimorfisme pada gen tersebut, sebaiknya kita menganjurkan untuk lebih banyak lagi untuk mengkonsumsi bahan makanan sumber EPA dan DHA agar yang tersedia di dalam darah juga menjadi lebih banyak EPA dan DHA untuk kemudian diinkorporasi ke dalam membran sel dan akhirnya mediator yang akan terbentuk adalah yang sifatnya antiinflamasi dan akan melindungi dari terjadinya DM tipe 2. Ya. Dan inilah bahan makanan sumbernya yang bisa kita anjurkan kepada pasien. Nah, berikutnya adalah gen yang paling sering juga dibahas yang terkait dengan risiko obesitas, yaitu FTO gene atau singkatannya adalah Fat Mass and Obesity Associated Gene. Jadi ada beberapa SNPs yang kita jumpai pada FTO gene ini. Yang pertama, adanya SNPs RS1558902 yang kita jumpai dalam pemeriksaan nutrigenomik di
Prodia ini adalah untuk komponen weight management terhadap intake protein, di dalam intake protein. Jadi ketika dijumpai alel A ya dengan asupan protein yang rendah, ternyata orang-orang tersebut memiliki BMI yang lebih tinggi dan juga lingkar pinggang yang lebih tinggi daripada carrier allele T. Ya, jadi ada satu penelitian yang melihat bahwa ketika orang-orang dengan alel A tersebut dan memiliki asupan protein yang rendah, ternyata dijumpai bahwa orang-orang tersebut BMI dan juga lingkar pinggangnya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang dengan carrier alel T. Tetapi ternyata hal ini tidak dijumpai ketika orang-orang tersebut memiliki konsumsi protein yang tinggi. Ya, jadi dalam penelitian didapatkan bahwa ketika orang-orang yang memiliki alel A, ya, kemudian dilihat asupan proteinnya, kalau asupan proteinnya dia rendah di bawah atau sama dengan 18%, ternyata orang-orang ini BMI-nya lebih tinggi nih, dia lebih gemuk gitu. Tetapi ternyata hubungan ini tidak kita lihat ketika pasiennya itu konsumsi proteinnya tinggi atau di atas 18%. Berarti konsumsi protein yang tinggi ternyata bisa memproteksi seseorang dengan alel A untuk terjadinya obesitas. Seperti itu. Nah, kita gabungkan juga dengan penelitian lain bahwa di dalam Pound Loss Trial, orang-orang dengan alel A memang betul bahwa mereka bisa menurunkan berat badan lebih banyak ketika mereka mengadopsi diet tinggi protein. Ya, jadi dua informasi ini bisa kita gabungkan sehingga kita bisa memberikan informasi kepada pasien. Oh, kalau dia memiliki alel A ini, memang kalau BMI-nya belum baik gitu ya, kalau BMI-nya belum sesuai dengan target, kita bisa memberikan saran untuk diet dengan diet tinggi protein. Ya, jadi tidak hanya mengikuti pakem gizi seimbang saja, tetapi kalau kita punya informasi tambahan ini, kita bisa memberikan diet yang lebih spesifik, yang lebih personalized, sehingga akhirnya tujuan pasien pun juga akan bisa tercapai. Ya, jadi mungkin ada pasien-pasien yang masih kesulitan untuk menurunkan berat badan, ketika dia mendapatkan informasi tambahan ini, bahwa memang harus mengkonsumsi diet tinggi protein, maka ketika dia mengubah dietnya, maka penurunan berat badannya pun akan juga menjadi lebih baik. Tetapi catatannya adalah sebelum kita mendesain atau merancang pola diet tinggi protein ini, kembali lagi kita sesuaikan juga dengan klinisnya. Bagaimana fungsi ginjal dan fungsi liver ya, supaya apa yang kita berikan tetap selaras dengan kesehatannya secara umum. Nah, ternyata FTO gene ini dia juga ada kaitannya dengan bagaimana ketika seseorang melakukan olahraga dan apakah efeknya itu akan berdampak baik untuk penurunan BMI-nya. Ya, jadi kalau di 1558902 ini kita melihat protein intake terhadap penurunan berat badan, maka di dalam SNPs yang lain kita melihat bagaimana keberhasilan seseorang untuk bisa menurunkan BMI-nya ketika diberikan exercise atau diberikan latihan. Ya, jadi apabila dijumpai alel A pada RS 1121980 dan juga alel A pada RS 805136, bahwa ternyata penurunan berat badannya akan lebih baik dibanding penurunan berat badannya akan lebih baik ketika diberikan olahraga gitu. Nah, dalam satu penelitian bahwa pada SNPs RS 8050136, bila dijumpai homozigous AA, ternyata penurunan berat badannya akan significantly lebih banyak ya dibandingkan dengan homozigot CC ketika diberikan olahraga
dalam waktu 6 bulan, yang mana olahraga tersebut sesuai atau di atas dari rekomendasi aktivitas fisik, ya. Jadi penurunan berat badannya akan lebih baik dalam waktu 6 bulan. Nah, tadi itu hanya contoh beberapa yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan nutrigenomik, walaupun sebetulnya ada banyak sekali yang bisa kita eksplor dan semakin dibaca itu sebetulnya semakin banyak yang bisa kita perkaya dari pemeriksaan ini. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada pasien itu akan jauh lebih banyak ketika kita membaca satu persatu sesuai dengan polimorfisme yang kita jumpai pada gen tersebut. Nah, sebagai penutup, sebetulnya siapa sih yang bisa mendapatkan manfaat dari nutrigenomic test ini? Yang pertama justru sebetulnya adalah orang sehat. Ya, kalau yang saya jumpai dari pasien itu adalah orang-orang sehat yang memang dia itu selangkah lebih maju dalam menjaga kesehatannya. Apalagi ketika orang-orang ini memiliki riwayat keluarga yang cukup kuat untuk penyakit kardiovaskular atau kanker. Jadi justru ketika orang ini merasa sehat, tetapi dari anggota keluarga saya, dari orang tua, kemudian kakek nenek, sepupu, ternyata cukup kuat nih kejadian penyakit kardiovaskular dan juga kanker. Maka mereka akan mencari cara yang eh, istilahnya satu tahap di atas daripada pencegahan penyakit secara umum, gitu ya. Jadi kita bisa ulik lagi, adakah riwayat keluarga dengan penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan dan sampai sekarang sebetulnya kondisinya terkendali, tetapi untuk kemudian hari kita perlu mempunyai specific prevention. Kemudian kita juga bisa mendapatkan saran untuk suplementasi apa sih sebetulnya yang benar-benar kita butuhkan gitu. Karena seringkali orang hanya mengkonsumsi suplementasi tanpa tahu ini sebetulnya tubuh kita tuh butuh atau tidak gitu. Ya, jadi kalau kita memiliki uh, dasar dari hasil pemeriksaan nutrigenomik ini, terutama dari hasil ada mikronutrien dan dari vitamin dan mineral, maka kita bisa akan memberikan pengetahuan sebetulnya suplementasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan profil genetiknya. Kemudian yang juga bisa mendapatkan benefit dari nutrigenomic test ini adalah orang-orang yang sedang melakukan weight management. Ya, jadi terutama ketika kita ingin memberikan program diet yang tidak hanya berpaku pada kalori defisit, tetapi kita juga ingin lebih spesifik sebetulnya makro dan mikronutriennya harus seperti apa. Nah, kita bisa mendapatkan manfaat dari pemeriksaan nutrigenomik ini. Karena tadi kita bisa mendapatkan info apakah pasien ini cenderung cocok atau tidak dengan diet tinggi protein. Karena dari yang kebanyakan dijalani adalah sejauh ini banyak sekali klien atau pasien yang dia memang memiliki pengetahuan bahwa kalau kita makannya rendah karbo, kemudian tinggi protein, pasti berat badan akan turun. Ternyata di dalam nutrigenomik tidak semuanya akan mendapatkan manfaat yang sama dari diet tinggi protein. Kemudian anak-anak. Nah, dengan kita mengetahui informasi dari nutrigenomik ini, misalnya di dalam nutrigenomik kita juga bisa melihat bagaimana persepsi rasa pahit atau sensitivitas terhadap rasa pahit, ya, yang mana seringkali orang-orang dengan kecenderungan sensitivitas rasa pahit yang rendah ini, gitu ya, yang dia super taster terhadap rasa pahit, akan cenderung menolak untuk mengkonsumsi sayur-sayuran tertentu. Jadi, kalau kita udah punya pandangan atau pengetahuan mengenai kecenderungan rasa tersebut pada anak-anak, maka kita bisa dengan mudah memodifikasi pola makan si anak tersebut, ya. Jadi kita bisa memilihkan mungkin sayur-sayuran ya dengan rasa yang tidak terlalu pahit, tapi tetap memiliki nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Kemudian juga kita bisa memberikan pilihan-pilihan makan yang lebih sesuai untuk genetik profilnya. Misalnya, apakah ada kecenderungan untuk kekurangan vitamin tertentu atau tidak, sehingga dalam memilihkan jenis makanan kita bisa
paku pada bahan makanan sumber yang memang lebih dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, tetapi kita juga perlu membekali diri bahwa pemeriksaan nutrigenomik ini sebaiknya tidak menggantikan judgement klinis. Jadi, tadi seperti saya bilang, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, mungkin kita butuhkan ketika kita ingin memberikan meal plan atau saran yang paling tepat sesuai dengan hasil nutrigenomiknya, ya. Kemudian kita juga perlu melakukan dietary assessment. Makanya ketika saya mendapatkan pasien dalam pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan nutrigenomik ini, saya akan mewawancara ulang pasien tersebut. Saya harus dapat dulu nih datanya, pasien ini pola makannya sebelumnya seperti apa, kebiasaan makannya apa. Karena mungkin ada bahan-bahan makanan tertentu yang memang tidak biasa mereka konsumsi padahal dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan evaluasi bagaimana lifestyle-nya. Jadi nutrigenomik ini sebagai dasar, tapi kemudian kita kawinkan juga dengan judgment klinis, dengan dietary assessment, dan juga evaluasi berikutnya. Yang perlu diingat juga adalah nutrigenomic test bukan merupakan diagnostic tools. Jadi ketika dijumpai, oh iya ada gangguan metabolis, ada impair metabolisme folat karena adanya polimorfisme pada MTHFR. Bukan artinya pasien ini akan pasti mengalami kekurangan folat. Atau ketika pasien didapatkan kemungkinan kecenderungannya vitamin B6-nya rendah. Apakah sudah pasti di dalam darahnya memang kekurangan vitamin B6? Tidak, tetapi yang kita perlukan adalah kita cross-check kembali. Ya, jadi nutrigenomic test ini bukan diagnostik. Nah, interpretasinya pun harus hati-hati. Oleh sebab itu, interpretasi nutrigenomik harus dilakukan oleh qualified professional yang memang sudah mendapatkan training untuk memberikan interpretasi tersebut. Nah, sebagai penutup, yang pertama, non-communicable disease merupakan salah satu ancaman terbesar dalam kesehatan secara global, yang mana pada perkembangan NCD ini ternyata faktor genetik turut berkontribusi dan berinteraksi dengan faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, adherence atau kepatuhan untuk menjalani gaya hidup yang sehat dapat secara signifikan meng-counteract adanya predisposisi genetik terhadap non-communicable disease tersebut. Kemudian nutrigenomics akan bermanfaat untuk individu atau untuk seseorang untuk bagaimana dia men-tailor atau menyesuaikan kembali kebutuhan dietnya secara spesifik. Saya rasa itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Giani. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lita atas pemaparannya yang sangat singkat, padat, dan jelas ya. Mudah-mudahan Ya. bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter lainnya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silahkan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, boleh dimasukkan ke dalam Q&A ataupun boleh raise hand. Ini sudah ada yang masuk, Dok, pertanyaan dari anonymous attendee. Dengan mulai adanya whole genome sequencing, rasanya AI bakal sangat dibutuhkan dalam menganalisis hasilnya. Karena kemampuan seorang dokter akan terbatas dalam menghafal semua gen, alel, dan korelasinya dengan klinis. Apa yang bisa diberikan seorang dokter kepada pasien supaya perannya tetap relevan dan tidak tergantikan oleh AI atau AI? Oke, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sangat ini ya, sangat kekinian sekali karena eh, tidak hanya mengenai whole genome sequencing, tapi AI pun juga udah bisa menganalisis sebetulnya kadang-kadang dari foto makanan pasien, kemudian dia foto, dia masukin ke AI, dia bisa mendapatkan analisis ini makanannya berapa kalori dan segala macam. Nah, betul bahwa kemampuan seorang dokter untuk menghafalkan semua gen dan alel itu akan sangat terbatas.
Karena saya pun ketika baca itu banyak sekali yang apa ya, yang harus kita incorporate ke dalam eh, judgement klinis kita nantinya. Jadi AI akan membantu, tetapi apa sih yang tidak tergantikan oleh AI? Yang tidak tergantikan adalah bagaimana kita bisa men-tailor atau merancang meal plan yang memang sesuai dengan kebiasaan pasien, termasuk culture gitu ya. Culture-nya, kemudian bagaimana kehidupan dia, pola hidupnya sehari-hari, seperti itu. Jadi seringkali kalau kita hanya mendapatkan hasil dari AI, kita dapatkan, oh ternyata pasien ini membutuhkan kalori mungkin sekitar 1.700 dengan diet tinggi protein yang akan bisa menurunkan berat badannya dia. Tetapi untuk bisa menjabarkan kembali, sebetulnya protein yang dibutuhkan itu banyak dan dari mana jenisnya atau sumbernya, itu akan membutuhkan keterampilan kita lagi ya sebagai seorang dokter untuk bisa memberikan ini loh sebetulnya bahan makanan sumbernya yang terbaik yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kondisi kita sehari-hari itu apa sih? Jadi akan lebih spesifik lagi. Itu yang rasanya sampai sekarang sih AI belum bisa menggantikan gitu. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab kepada penanya. Mm-mm. Menarik ya soal AI ini, tapi tentu saja Iya, pasti ada peran yang tidak bisa tergantikan gitu ya dok ya, mm, terutama mungkin dari segi psikis juga, konsultasi dengan betul. pasien, itu pasti masih jadi ranah di dokter. Pertanyaan kedua dok, selamat siang, apakah nutrigenomik bisa memberikan info mengenai sensitivitas atau alergi seseorang terhadap makanan tertentu? Apakah nutrigenomik bisa mewakili pemeriksaan food sensitivity? Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang penting sekali untuk kita bahas karena seringkali saya mendapatkan kebingungan gitu ya ketika lagi praktek. Sepertinya pasien masih ada kebingungan. Sebenarnya saya mendingan ambilnya food sensitivity atau nutrigenomik. Nah, kalau kita berbicara mengenai alergi atau kita berbicara mengenai sensitivitas, maka nutrigenomik sebetulnya tidak bisa memberikan gambaran tersebut, tidak bisa memberikan info tersebut. Jadi kalau di dalam nutrigenomik di Prodia, di PNG itu yang kita lihat adalah yang pertama laktos dan juga gluten. Nah, mekanismenya akan berbeda sebetulnya dengan sensitivitas ini, karena sensitivitas itu kan dia tidak berlaku menetap gitu loh seumur hidup. Tetapi kalau nutrigenomik ini memang kecenderungannya di dalam tubuh kita memang ya akan seperti ini. Jadi blueprintnya kita seperti ini. Nah, kalau seseorang dengan hasil gluten intoleransi dalam hasil nutrigenomik dan kita kembali konfirmasi lagi kepada pasien, ada nggak sih keluhan-keluhan yang terkait dengan gluten intolerance ini dan mungkin pasien ada keluhannya nih uh, mungkin bisa dari saluran cerna atau justru di luar dari saluran cerna keluhannya ya mau tidak mau kita harus memberikan saran untuk menghindari paparannya tersebut seumur hidup gitu menghindari paparannya. Tetapi kalau untuk food sensitivity ini kan sebetulnya ketika kita mendapatkan titer yang tinggi dalam food sensitivity ini kita off dulu nih bahan makanan tersebut. Tetapi sifatnya tidak menetap. Nah, jadi yang perlu disampaikan juga kepada klien adalah bahwa sebetulnya pemberian food sensitivity ini tidak sekali seumur hidup, enggak. Jadi dia butuh Pengulangan ya dok. pemeriksaan, iya, butuh pemulangan dan hasilnya tidak selalu sama. Tetapi kalau nutrigenomik ya hasilnya akan sama. Kecuali kita memiliki polimorfisme lain yang kita tambahkan atau kita periksa. Seperti itu sih. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya dok. Jadi betul gitu Bapak Ibu bahwa mungkin mitigasinya yang berbeda gitu. Hmm. Kalau misalnya Hmm. kita melihat ada yang high risk atau ada yang impair pada nutrigenomics, itu adalah hal yang harus kita hindari seumur Ya. hidup. Sedangkan pada IgG Food kita punya 3 plan. Kita bisa rotate, eliminate gitu ya, Hmm. atau bisa Hmm. konsumsi seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau di Nutrigenomic ada tambahan untuk olahraganya juga ya dok ya. Betul, betul. Mm. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya dok.
Ada pertanyaan lagi, hasil nutrigenomik saya laktos intolerans, tapi saya tidak ada masalah dalam konsumsi dairy products. Bagaimana penjelasannya? Baik, terima kasih. Jadi yang disebut dengan lactose intolerance pun sebetulnya tidak artinya seseorang tidak mampu untuk mendigest laktosa pada dairy product tersebut. Kalau di dalam penelitian sampai 12 gram laktosa itu dia masih bisa mentoleransi. Tetapi di atas itu biasanya akan ada keluhan gitu. Atau tergantung juga bagaimana dairy products itu diolah gitu. Kalau dia bentuknya misalnya dairy product bentuk keju yang kemudian di bake di dalam cake seringkali akan menurunkan apa ya, menurunkan kemungkinan seseorang akan mengalami keluhan gitu sih. Jadi apa lactose intolerance tidak berarti bahwa seseorang 100% tidak boleh kena laktosa dari dairy produk tersebut. Biasanya sampai 12 gram laktosa masih bisa. 12 gram itu biasanya ada di sekitar 200 cc susu susu Hmm. segar gitu. Baik-baik, berarti memang ada thresholdnya Mhm. ya dok. Kalau misalnya mungkin di atas itu baru ada Betul, gejala. Tapi kalau misalnya masih di bawah benar. itu bisa jadi ya fine saja gitu ya dok ya. Baik, Betul, terima betul. kasih dokter. Wah, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi, mungkin ini yang terakhir ya dok ya. Silakan. Pertanyaannya adalah eh kalau misalnya, sebentar. Pertanyaannya adalah misalnya pada individu dengan pola diet yang sudah stabil, tapi ternyata berbeda dengan hasil gen di Nutrigenomics. Nah, itu lebih baik mengikuti yang mana, dok? Mungkin udah punya diet tertentu nih orangnya dan sehat gitu. Tapi pas dicek, oh ternyata kurang sesuai. Nah, apakah dia harus ikut yang sudah dia lakukan sebelumnya atau mungkin bisa mengikuti yang Nutrigenomics? Baik, terima kasih. Kalau dia udah punya pola diet yang menurut dia sesuai, dan sesuai itu kita konfirmasi kembali. Maksudnya sesuai itu apakah memang eh, komposisi tubuhnya bagus, jadi berat badannya dia baik, komposisi tubuhnya dia baik, dalam arti fat mass-nya normal, ototnya juga sudah baik gitu ya. Berarti kita tidak perlu mengubah sebenarnya. Tetapi kalau di dalam pemeriksaan nutrigenomik, ternyata ada info-info tambahan, misalnya, oh dia akan cenderung kekurangan vitamin tertentu atau magnesium. Kan sekarang kita ada magnesium ya di PNG ini. Nah, berarti kita bisa memberikan saran bahan makanan sumber yang bisa mereka konsumsi gitu. Jadi walaupun sebenarnya secara makros, jadi makronutriennya mungkin akan sama, sehingga efeknya ke dalam turun berat badan atau peningkatan berat badan, efeknya akan sama aja. Dia akan tetap berada dalam berat badan yang sekarang dengan komposisi tubuh yang tetap baik, tetapi secara mikronutrien kita akan bisa memberikan input yang lebih bermakna supaya akhirnya ke depannya resiko balik lagi resiko penyakit akan bisa lebih kita turunkan lagi. Seperti itu bagian. Jadi sebetulnya uh, akan selalu banyak info sih dari pemeriksaan nutrigenomik ini. Jadi justru apa ya? Melengkapi mungkin ya dok ya? Benar, melengkapi dan yang pasti tidak selalu hanya melulu berbicara tentang weight loss ataupun perbaikan body composition, tetapi justru mikronutrien itulah info-info banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari nutrigenomik ini. Gitu. Oke, baik-baik. Wah, menarik sekali ya, Dok. Dan diskusi kita juga nih cukup padat pada hari ini. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, Dok, gitu. Tidak terasa. Jadi memang kita harus akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada pagi hari Sabtu ini dan juga tentunya kepada Dr. Jualita yang sudah bersedia memaparkan materi dengan sangat komprehensif dan juga menjawab pertanyaan dengan cermat ya, Dok ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Terima Mbak Diani, terima kasih. kasih teman-teman sejawat sekalian.